Halo guys, Halo guys. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah hadir untuk mengikuti Zoom kali ini bersama kami. Alhamdulillah saya sangat senang bisa berada di tengah-tengah para audiens yang hadir hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Selin Marcella dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya sebagai moderator yang akan memimpin kegiatan kali ini. Mungkin agar tidak membuang waktu banyak ya, lanjutkan kegiatan kali ini kepada pemateri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ayo silahkan kepada Teh Andini. Ya baik, terima kasih moderator. Di sini kita akan membahas tentang hadis tentang lockdown ya teman-teman. Hadisnya saya akan bacakan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Haddasana Abdullah bin Yusuf akhbarona Maliku ani bani Shihabin an Abdullah bin Amirin anna Umara kharaja ila sami alamma kana bisarogo balagohu annal waba'a qad waqa'a bisami fa akhbarahu Abdurrahman bin Aufin anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ida sami'tum bihi bi ardi fala taqdamu alaihi wa ida waqa'a bi arwadin wa antum biha fala takhruju firaran minhu rawahu Bukhari. Silakan saya kembalikan ke moderator. Oke, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Hani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Teh Selin. Yang selanjutnya yaitu terjemahan dari hadis yang dibacakan oleh Teh Andini ya. Yaitu menceritakan kepada Abdullah bin Yusuf, menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab, dari Abdullah bin Amir, sesungguhnya Umar pergi ke Syam. Maka ketika sampai daerah Sark, disampaikan kepadanya bahwa wabah telah melanda negeri Syam. Maka Abdurrahman bin Auf memberitahu Umar bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian mendatanginya. Dan jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah melarikan diri meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 5730. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya dilanjut penjelasan syarah dilanjut oleh Tenenden. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mari dilanjut ya. Penjelasan syarah hadis yang tadi. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, hadis ini menjelaskan bahwa seseorang yang hendak memasuki suatu wilayah, lalu dia mengetahui wilayah tersebut terpapar taun atau wabah, agar dia kembali pulang. Hal itu bukanlah keyakinan terhadap adanya pertanda keburukan, melainkan sebuah bentuk pencegahan agar terhindar dari kebinasaan. Kelompok lain meyakini bahwa larangan mendatangi wilayah terpapar
terpapar wabah dalam hadis bersifat makruh, bukan haram. Maka dibolehkan datang ke wilayah terpapar wabah bagi orang yang kuat tawakal dan keyakinannya. Nah, dalam hadis juga terdapat larangan seseorang yang berada di wilayah terpapar wabah untuk keluar dari wilayah tersebut. Namun, ulama berselisih pendapat mengenai maksud larangan tersebut. Sebagian dari mereka memperbolehkan keluar dari wilayah terpapar wabah. Nah, sebagian yang lain memakruhkan, tidak mengharamkan. Namun, pendapat ini ditentang kelompok ulama lain yang mengharamkan keluar dari wilayah terpapar wabah karena larangan dalam hadis sudah sangat jelas. Inilah pendapat yang ditajri Imam Syafi'i dan lainnya. Pendapat ini dikuatkan dengan hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah dari Aisyah. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, apa itu ta'un?" Beliau bersabda, "Kelenjar seperti kelenjar unta. Barang siapa yang berdiam diri di dalamnya ibarat orang yang syahid. Dan barang siapa yang lari darinya ibarat lari dari medan perang." Nah, para ulama menyebutkan beberapa hikmah dari larangan keluar dari wilayah terpapar wabah. Di antaranya, jika orang-orang berturut-turut pergi keluar meninggalkan wilayah itu, maka orang yang tidak bisa keluar karena sakit atau sebab lain akan terlantar karena tidak ada orang yang mengurus hajat mereka. Nah, andaikan diwajibkan keluar dari wilayah terpapar, maka yang akan keluar hanya orang-orang kuat dan mampu. Hal itu tentu akan menghancurkan hati orang-orang yang lemah. Hikmah lainnya yaitu menghindari pengandaian yang dilarang, seperti orang yang keluar akan berkata, "Andaikan saya tinggal, maka tentu saya akan terpapar." Dan orang yang tinggal akan berkata, "Andaikan saya keluar, tentu saya akan selamat." Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin kita akan masuk pada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Untuk rekan-rekan semua, bila mana ingin bertanya ataupun masih kurang paham tentang materi yang kami sampaikan, silahkan tanyakan kepada kami. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada para pemateri. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Tirta Dewi. Saya izin bertanya mengenai materi yang telah dibahas. Pertanyaan saya, pada zaman Rasulullah pernah nggak sih terjadi wabah gitu? Dan kalau pernah, apa saja yang pernah terjadi pada masa Rasulullah? Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Teh Wahyuni ya. Oke, silakan Teh. Jadi, bagi kaum muslim ini ya, munculnya wabah seperti ya kayak sekarang COVID ini tuh kayak bukan hal yang baru gitu. Dalam banyak literatur dan dari sejarah juga menghadapi wabah tuh kita harus seperti apa. Karena memang dulu juga, nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika dalam suatu wabah, mereka yang ada di daerah itu jangan keluar dari wilayah itu. Mereka yang ada di luar wilayah itu jangan datangi tempat wabah. Nah, dalam istilah sekarang ini kan dikenal sebagai lockdown ya, atau karantina. Jadi pada masa Rasulullah gitu ya, zaman dulu itu pernah terjadinya wabah itu. Contohnya tuh kayak wabah penyakit kusta. Nah, penyakit kusta ini atau lepra pernah menjadi wabah pada masa Rasulullah. Seseorang yang mengidap kusta ini kulitnya akan mengkerut. Nah, bakteri menggerogoti bagian-bagian tubuh hingga berubah bentuk. Penyakit ini tuh menular melalui cairan yang keluar dari hidung si penderita.
Nah, wabah penyakit ini juga diriwayatkan dalam hadis dari Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa dengan, Ya Allah, sebenarnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, kusta, dan penyakit buruk. Jadi saat itu Rasulullah mengatasi wabah kusta ini dengan menghindari penyebabnya atau menjaga jarak fisik dengan penderita. Hal ini benar-benar dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggal tempat itu. Terus yang kedua ada wabah taun yang sangat menular. Nah, selain penyakit kulit kusta itu, taun juga salah satu dari wabah pada masa Rasulullah. Nah, taun merupakan penyakit yang berasal dari bakteri hewan. Penderitanya akan merasakan pembekakan dan yang parah di kulit. Tubuhnya terasa panas dan sangat haus. Penularan penyakit taun ini juga sangat cepat. Nah, wabah ini ditanggulangi dengan cara karantina wilayah, seperti yang benar-benar dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Usamah bin Zaid, ia bercerita kepedasan dari Nabi Muhammad. Beliau bersabda, apabila kalian mendengar taun di suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke dalam negeri itu. Namun jika ia menjangkiti suatu negeri, sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut. Terus ada juga wabah cacar air sama penyakit kudis. Jadi pada masa Rasulullah itu, salah satunya itu ya ada wabah penyakit kudis, cacar air, terus wabah taun sama penyakit kusta. Begitu Teh Wayuni. Mungkin segitu saja. Nah, kan Rasulullah kan menganjurkan untuk orang yang berpenyakit yang seperti disebutkan tadi kan untuk dihindari ya. Lalu bagaimana sih kita nih sebagai orang yang sehat kasih support system buat orang yang sakit? Pasti kan orang yang sakit itu ya selain obat mereka juga bisa sembuh dengan disemangati sama orang-orang terdekatnya gitu. Lalu bagaimana sih cara kita nih yang sehat biar semangatin mereka tanpa harus berdekatan? Silakan yang lainnya mungkin mau menjawab. Mungkin pada zaman sekarang mah kita bisa kasih supportnya kayak video call gitu ya. Nah, lagi zaman Rasul tuh bagaimana sih cara mereka support saudara mereka yang sedang sakit? Makasih Teh sebelumnya. Baik, Teh Mayuni. Izin menjawab, izin menambahkan aja. Di zaman Rasulullah gimana sih cara mensupportnya gitu ya? Mohon maaf sebelumnya kan, kita kan hidup di zaman sekarang gitu, kita nggak ngalamin hidup di zaman Rasulullah gitu. Kita nggak tahu bagaimana cara mensupportnya gitu ke orang yang terkena pandemi gitu kan. Mungkin ini mah mungkin dengan mensupport bahan pangan atau obat-obatan langsung gitu ke depan rumahnya, itu kayaknya bisa memperingan beban mereka gitu biar lebih semangat lagi, biar bisa sembuh gitu. Mungkin dari saya itu sih tambahannya. Mungkin yang lain ada tambahan lagi. Oke ya, bila tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya cukupkan kegiatan hari ini. Sebelum ditutup, kesimpulan akan dibacakan oleh Kang Alfian. Waktu dan tempat dipersilakan. Siap, terima kasih Teh. Jadi kesimpulannya ya, Nabi Muhammad SAW tidak hanya melarang umatnya untuk masuk wilayah yang terpapar wabah, melainkan melarang penduduk wilayah terpapar untuk keluar dari wilayahnya agar wabah tidak menyebar ke wilayah lain. Hal ini membuktikan mukjizat Nabi Muhammad SAW dalam bidang ilmu medis. Upaya ini juga sangat relevan dengan istilah lockdown atau karantina wilayah yang ditetapkan beberapa negara di dunia saat ini sebagai upaya menekan
angka penularan pandemi COVID-19. Sebagian ulama membolehkan keluar dari wilayah terpapar wabah dengan niat bukan untuk lari dari takdir Allah dan tidak meyakini bahwa larinya itu menyelamatkannya dari kematian. Adapun keluar untuk kebutuhan mendesak seperti berobat, maka diperbolehkan. Terima kasih, kesimpulan dari saya segitu saja. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Kang Alfian sudah menyampaikan kesimpulannya. Terima kasih Kak Hani. Sekali lagi saya berterima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah mengikuti Zoom hari ini sampai selesai. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.